bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mulai pelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sekarang masuk di tema 7, indahnya keragaman budaya negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, tak lupa Bapak sampaikan kalian jaga kesehatan kalian agar tetap sehat dalam belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jauhi kerumunan, ya, dan jangan bepergian jika memang tidak terlalu penting. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah cover buku tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Ya, di sini ada gambar pakaian adat, rumah adat, dan juga tarian adat anak-anak. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, ini lihat anak-anak, ada magnet batang di sebelah kanan atas ya. Di sini tertulis ada huruf S dan U. Apakah S itu dan apakah U itu nanti akan dibahas di materi pada pembelajaran kali ini. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat melakukan percobaan dan menjelaskan tentang gaya magnet. Mohon maaf, dapatnya ada 2 anak-anak ya. Selanjutnya, siswa dapat melakukan percobaan dan menjelaskan tentang gaya gravitasi bumi. Yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui perbedaan karya seni, montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Selanjutnya, yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Kalian siapkan alat-alat tulisnya ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, kita masih di tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kita sekarang masih di pembelajaran 1. Anak-anak, seperti kita ketahui, Indonesia mempunyai keragaman suku, bangsa, budaya, adat ya yang beraneka ragam. Bagaimana sikapmu dengan keberagaman tersebut? Ya, supaya tetap rukun, mari lakukan hal ini. Nah, anak-anak, di sini lihat ada foto berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya, anak-anak. Nah, di sini beraneka ragam agama, budaya agama, dan adat istiadat yang unik berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, anak-anak, untuk menjaga kesatuan bangsa supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Apa aja? Salah satunya adalah sikap yang harus dilakukan, yaitu harus toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Apabila ada pemeluk agama Islam ya hendak beribadah ke masjid, maka teman yang berbeda agama, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, maka harus menghargainya. Begitu juga sebaliknya. Jika pada hari Minggu orang Kristen dan Katolik beribadah, maka orang atau teman beragama Islam dan agama lainnya harus menghormatinya agar semuanya dapat hidup rukun. Nah, anak-anak, kita tidak boleh menghina teman ya, saling mengejek yang berbeda agamanya.
Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Apakah NKRI itu anak-anak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, penuh kasih sayang dengan orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Itulah sikap yang harus kita miliki dan kita tanamkan pada diri kita. Kita harus mencobanya ya. Harus bisa kita bertoleransi dengan teman yang berbeda agama, berbeda adat, berbeda budaya. Kita harus menghargainya. Karena negara kita tuh kaya akan kebudayaan daerah. Dan kita harus bangga dengan budaya daerah kita sendiri. Nah, anak-anak, keragaman suku bangsa budaya Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Apa? Kalian pernah tahu magnet? Ya, magnet itu apa ya? Apa maksudnya dari kalimat tersebut? Bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik wisatawan. Nah, ada apa nih anak-anak dari kata magnet dan daya tarik ya? Oke, hubungannya gaya magnet atau magnet dengan daya tarik akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Nah, menjelaskan tentang gaya magnet. Di sini ada batu magnet, adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Nah ya, harus ingat ya. Yang dapat ditarik oleh magnet itu benda magnetis. Yang tidak dapat ditarik adalah benda tidak magnetis. Benda yang ditarik magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau bahan yang mengandung keduanya. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet biasanya dibuat dari karet, kayu, atau plastik. Nah, seperti anak-anak lihat gambar di sini anak-anak ya. Di sini ada sendok, ada baut, ada paku, dan ada besi sini ya. Nah, ini karena terbuat dari besi atau baja yang mengandung keduanya, maka benda ini dapat ditarik oleh magnet atau disebut benda magnetis. Lalu gambar di samping ini ada pintu, daun pintu, ada meja, ada baju kemeja, ada sandal, ada balon. Ya, benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet karena benda ini terbuat dari kayu, ya, dari plastik ataupun dari karet. Karena tidak dapat ditarik, maka benda ini disebut benda-benda tidak magnetis. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan asalnya, magnet dapat dibedakan menjadi dua anak-anak ya. Berdasarkan asalnya, yang pertama adalah magnet alam. Magnet yang sudah tersedia dari alam atau di alam. Contohnya batuan yang dapat menarik besi. Tidak hanya magnet alam anak-anak, bahkan ada daerah yang mengandung magnet seperti di Arab Saudi yaitu Jabal Magnet, dan juga di Amerika itu ada Bukit Magnet ya. Jabal Magnet atau Bukit Magnet ini dapat menarik mobil-mobil anak-anak sehingga berjalan sendiri tanpa digas ya. Dapat berjalan sendiri karena kenapa? Mobil hampir semua kebanyakan terbuat dari besi atau baja. Lalu yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya ada magnet batang, magnet jarum, tabung atau silinder, magnet huruf U, dan magnet ladam. Bagaimana bentuknya magnet batang, jarum, tabung, silinder, dan huruf U dan ladam?
Baik, nanti akan Bapak berikan gambarnya ya. Nah, di sini gambar jenis-jenis magnet. Ini gambar magnet buatan anak ya. Magnet buatan contohnya adalah, nah, ini ada magnet U yang berbentuk U. Di sini ada huruf yang merah, ini ada huruf N dan S, North dan South. Ya, selanjutnya ini ada magnet batang sama ada huruf S, ada huruf U ya. Selatan dan utara. Di sini ada magnet ladam yang bentuknya hampir sama dengan huruf U, dan di sini ada magnet jarum. Ada utara, ada selatan. Apakah utara selatan itu anak-anak? Ya, nanti ya. Di sini ada magnet jarum, lalu ada magnet silinder. Sama ada kutub utara dan ada kutub selatan. Kutub utara di sini berwarna putih dalam magnet silinder dan jarum. Kutub selatannya berwarna merah. Itulah anak-anak contoh-contoh atau gambar jenis magnet buatan. Magnet U, magnet batang, magnet ladam, magnet jarum, dan magnet silinder. Nah, ya, kalian lihat sini ada percobaan anak-anak. Di sini ada magnet U, lalu di atas mejanya ada beberapa benda. Ada benda magnetis dan ada benda yang tidak magnetis. Ya, di sini ada daun hijau, lalu pensil, lalu stabilo, lalu jarum pentul. Nah, Nana silakan melakukan percobaan ini di rumah. Jika kalian mempunyai magnet, lalu didekatkan kepada benda-benda tersebut, benda-benda apakah yang bisa ditarik oleh magnet? Apakah daun? Apakah pensil? Apakah stabilo? Apakah jarum? Ya, kalian pasti akan tahu jawabannya. Tentunya jarum pentul yang akan bisa ditarik oleh magnet. Mengapa? Karena jarum pentul terbuat dari besi atau baja. Ya, Nana. Selanjutnya ada percobaan kedua. Di sini ada 4 buah magnet ya. Di sini ada kutub A dan kutub B. Percobaan yang pertama, ini kutub A didekatkan dengan kutub B yang berbeda kutubnya ya. Lalu kedua magnet ini didekatkan. Jika kedua kutub ini berbeda, maka magnet ini akan tarik-menarik dan akan bisa menempel karena A dengan B, kutub A dengan B. Maka akan bisa menempel karena kutubnya berbeda. Lalu magnet yang selanjutnya adalah, ini anak-anak lihat, ada magnet 1, ada magnet 2. Magnet satunya kutubnya B, lalu magnet 2-nya kutubnya B lagi. Ya, sama-sama kutub B. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka kedua magnet itu akan tolak-menolak atau tidak dapat menempel. Ya, Nana. Jadi jika akan menempel itu harus kutubnya berbeda. Ya, nanti kalian akan melakukan percobaan di rumah ya. Oke, selanjutnya sebuah magnet itu mempunyai 2 ujung yang berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub ya. Kutub magnet. 2 kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara, yang biasa kita dengan simbolkan huruf U. Utara dan kutub selatan. Jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, maka keduanya akan tolak-menolak. Nah, ini anak-anak contoh ya. Kutub selatan dengan kutub selatan. Jika didekatkan, maka akan tolak-menolak dan tidak akan menempel. Ya. Sebaliknya, jika 2 magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kutub utara dan kutub selatan, kedua magnet tersebut
akan tarik-menarik. Utara dan selatan akan tarik-menarik dan akan menempel. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada kompas, anak-anak. Kalian tahu kompas? Alat ini banyak digunakan oleh pendaki gunung atau orang yang sering bepergian ke dalam hutan yang akan memperlihatkan di manakah letak utara dan letak selatan. Ya, Nana ya. Interaksi dua buah magnet akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet ini anak-anak biasa dimanfaatkan dalam pembuatan kompas. Ini kompas anak-anak. Kompas adalah alat untuk penunjuk arah utara dan arah selatan. Pada kompas di atas ini anak-anak terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Magnetnya itu berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Apakah N ini anak-anak? Ya, N, huruf E, huruf S, dan huruf W, W. Ya, nanti ini adalah penunjuk arah dalam bahasa Inggris. Apakah N itu? Ya, N itu adalah north, yaitu utara, menunjukkan arah utara. Lalu selanjutnya, apakah south? South itu selatan, ya, yaitu menunjukkan arah selatan. Lalu ada kata west, ya, di sini ada W. West itu adalah barat, dan selanjutnya ada east, yaitu timur. East adalah timur, menunjukkan arah timur. Tetapi dalam penggunaan kompas ini yang digunakan adalah kutub utara dan kutub selatan, karena bumi kita mempunyai dua kutub anak-anak ya, kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Ya, dipisahkan pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi sebanding dengan massa benda. Semakin besar massa benda, gaya gravitasinya semakin besar. Maksudnya di sini anak-anak, semakin besar berat, ya, atau misalkan ada buah yang jatuh, misalkan buah nangka, maka semakin besar pula gaya gravitasinya, jatuhnya akan semakin keras. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita maksud gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Jadi benda-benda itu akan menempel ke bumi, ya, gaya tarik bumi. Itu tentang gaya gravitasi. Nah, Nana lihat ada seorang anak perempuan sedang melemparkan uangnya ke atas. Lalu setelah dilemparkan uang beberapa menit kemudian, apakah tetap segitu atau jatuh ke bumi, ke lantai? Ya, benar jawabanmu. Uang tersebut pastinya akan jatuh. Beberapa menit kemudian akan jatuh ke lantai. Itu menunjukkan adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Selanjutnya ada buah yang sudah matang. Buah yang sudah matang juga jatuh anak-anak ya. Sudah matang akan jatuh ke bawah. Itu menandakan adanya gaya gravitasi bumi. Ya, gaya gravitasi bumi, maka benda itu akan jatuh ke bawah. Di tempat-tempat tertentu memang ada yang daerahnya mempunyai gaya gravitasi yang kecil, sehingga benda-benda tersebut tidak langsung jatuh ke bawah anak-anak ya, akan sedikit melayang ya. Nah, uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Coba bayangkan jika uang yang kamu lempar itu terbang ya ke angkasa, kamu pasti akan kehilangan uang logam tersebut.
Uang logam tersebut kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Coba bayangin anak-anak, jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang atau melayang. Sulit untuk kembali ke bumi atau ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Ya, contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon atau dari dahan ke tanah. Kalian pernah lihat para astronot yang di luar angkasa, yang di dalam pesawat ulang-alik? Nah, itu karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi, maka mereka melayang. Jalannya melayang seperti terbang di dalam air, anak-anak ya. Tidak bisa langsung menempel ke bumi. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penilaian atau evaluasi pembelajaran yang pertama. Anak-anak, siapkan pensil atau pulpennya, alat tulisnya untuk menulis jawaban dari evaluasi pembelajaran ini ya. Siap? Yang pertama, Indonesia memiliki beraneka ragam adat, agama, dan budaya. Bagaimana caranya agar semuanya dapat hidup damai, rukun, penuh kasih sayang? Bagaimana caranya? Ya, kalian harus pikirkan dan jawab. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang magnet? Apakah magnet itu, anak-anak? Ya, kalian tulis. Magnet itu apa? Yang ketiga, tuliskan 3 jenis magnet buatan yang kalian ketahui. Tadi Bapak menjelaskan ada contoh 5 jenis magnet. Ya, berikut gambarnya. Kalian tulis 3 saja. Yang keempat, apakah gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi adalah titik-titik. Dan berikan contohnya. Contohnya apa? Yang benda-benda yang mengalami gaya gravitasi. Selanjutnya, nomor 5 yang terakhir dalam evaluasi pembelajaran satu ini, apakah manfaat gaya gravitasi untuk kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Ya, kalian tulis. Manfaat gaya gravitasi adalah titik-titik selanjutnya. Ya, itu adalah evaluasi pembelajaran pertama. Kalian tulis ya jawabannya. Nanti akan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Selesai belum? Ya, baik. Nanti kita lanjut ke pembelajaran kedua. Masih di tema 7, subtema 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Tentang keragaman budaya ternyata menghasilkan berbagai macam karya seni. Contohnya karya seni berupa apa, Nana? Ya, karya seni itu kerajinan. Ya, kerajinan tentunya kalian telah mencoba membuat beberapa karya seni itu pada kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Bahkan ada juga yang baru di kelas 4 ya. Oke, sekarang yang pertama, ayo amati, ini ada gambar Monas, ada gambar dinosaurus, ada gambar motor terbang matahari, ada gambar UFO, ada gambar rumah. Ini adalah karya seni rupa montase. Ya, bagaimana cara membuat karya montase, anak-anak? Ya, karya montase dibuat dari potongan-potongan gambar yang sudah jadi, baik dari koran, majalah, buku cerita. Gambar itu dipotong-potong sehingga menjadi menarik dan indah, menjadi suatu cerita yang baru. Ini adalah
karya seni rupa montase. Lalu selanjutnya adalah karya seni rupa kolase. Anak-anak pernah mencoba karya seni rupa kolase ini, anak? Ya, karya seni rupa ini biasanya dibuat dari potongan-potongan daun, batang, atau ranting pohon, atau biji-bijian yang lalu dijadikan menjadi satu sehingga menjadi gambar yang indah. Ya, tentunya setelah kita pegang ternyata teksturnya tidak rata anak-anak karena terbuat dari bahan-bahan yang timbul. Selanjutnya adalah di sini ada karya seni rupa mozaik, yaitu dibuat dari potongan-potongan kertas yang kecil yang lebih indahnya harus berwarna-warni, ya lebih kecil, lalu dibuat menjadi suatu bentuk, misalkan bentuk buah mangga atau bentuk binatang. Nah, tentunya anak-anak pernah mencoba ini, mozaik ini di kelas 1 atau kelas 2 ya. Setelah mencobanya, setelah dipotong kecil-kecil, lalu ditempelkan kepada gambar yang sudah ada. Lalu selanjutnya di sini ada karya seni aplikasi. Ya, menurutmu bagaimana cara membuat karya seni aplikasi ini anak-anak? Ya, karya aplikasi ini terbuat dari guntingan-guntingan kertas warna, ya, sehingga nanti akan menjadi gambar yang indah. Lalu bagaimana perbedaan antara karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi tersebut anak-anak? Nah, nanti kalian belajar ya, apakah perbedaan dari keempat jenis karya seni tersebut. Ya, perbedaannya apa, teknik menempelnya, dan bahan yang digunakannya. Nah, montase anak-anak dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut diambil dari majalah bekas, koran, surat kabar, atau media lainnya. Kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Temanya apa anak-anak? Misalkan temanya berkebun, ya silakan anak-anak cari berkebun. Temanya tentang keindahan alam, silahkan cari. Lalu ada karya seni kolase, yaitu menggunakan paduan aneka bahan, misalkan kertas, kain, kayu, daun, ranting. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar, tergantung bentuknya anak-anak. Jika tadi kalian ingin membuat seekor binatang, maka silakan buat, ya. Ada badannya, ada kepalanya, ada mata, ada sayap, dan juga ada ekornya, ya, agar menjadi karya seni yang indah. Lalu mozaik adalah dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan dengan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil, dipotong kecil-kecil anak-anak dalam mozaik ini. Bahan yang digunakannya, ya, hanya sejenis kertas saja, misalkan kertas warna, ya, kertas warna atau kertas lipat, ya, lalu kaca, keramik, ataupun bisa juga kertas karton atau buku gambar. Agar lebih menarik digunakan, macam-macamnya harus macam-macam warna anak-anak, berbagai macam warna agar menarik. Lalu yang terakhir adalah aplikasi. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu, ya, warna-warna tertentu, lalu di karya aplikasi diterapkan pada kerajinan kain kebanyakannya. Itulah perbedaan karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Nah, anak-anak, tadi keempat karya seni tersebut tentu mempunyai permukaan atau tekstur yang berbeda anak-anak, antara kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Yang beraneka ragam itu mempunyai tekstur yang berbeda, tampilan yang berbeda. Ada yang bertekstur halus, jika diraba anak-anak bertekstur halus. Sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar,
bentuknya kasar, misalkan tadi kolase anak-anak. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu ada tekstur yang kasar. Kasar itu maksudnya timbul anak-anak ya, timbul atau bergelombang. Dan ada juga yang halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukan atau kegunaannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik, gambarnya lebih sama, lebih serupa ya, agar jika kalian bercermin maka gambarnya serupa ya, serupa, hanya terbalik saja kanan dan kirinya ya. Sebaliknya ada yang bertekstur kasar seperti ban kendaraan, itu berbentuk kasar atau ada kembang-kembangnya anak-anak ya, kembang-kembangnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang gaya gesek. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Besar gaya gesekan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, ya misalkan ban mobil atau ban motor anak-anak, semakin tebal kembangnya, ya semakin kasar permukaan benda, maka besar gaya gesekannya semakin besar. Sebaliknya, makin halus permukaan benda, misalkan ban motor atau ban mobil atau ban sepeda kalian sudah gundul, sudah tidak ada kembangnya, maka gaya gesekannya akan semakin kecil. Lalu bagaimanakah sifat gaya gesekan? Gaya gesekan terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan anak-anak ya. Jika bersentuhan, ban mobil, ban sepeda atau ban motor bersentuhan dengan jalan raya atau aspal atau yang sudah dibeton bersentuhan, maka akan terjadi gaya gesekan. Arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gerak ban roda kalian, ban sepeda bergerak ke belakang, tetapi sepeda kalian berjalan maju, ya itulah berlawanan ya anak-anak. Lalu besar gaya gesekan bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Ya tadi telah Bapak jelaskan tingkat kekasarannya. Jika ban sepeda kalian itu kembangnya banyak, maka itu semakin besar gaya geseknya. Jika permukaan benda itu banyak tidak ada kembangnya atau gundul, maka akan semakin kecil gaya gesekannya. Ya anak-anak, itu tentang gaya gesek. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Ya anak-anak, di sini ada kalian mencontohkan gaya gesek antara telapak tangan. Ya, telapak tangan digosok-gosok anak-anak, maka itu akan terjadi gaya gesek. Ya, atau telapak kaki dengan lantai. Ya, ketika kita melangkah. Ya, atau ketika kita memakai sendal. Ada beberapa orang ketika berjalan itu kakinya tidak diangkat sehingga sendalnya akan berbunyi srek, srek, srek. Nah, begitu ya. Itu adalah contoh gaya gesek. Tapi yang baik adalah jika kita berjalan, maka kaki itu harus diangkat sehingga sendalnya itu tidak berbunyi dan tidak cepat rusak. Nah, ini anak-anak, gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Ini ada gambar seorang anak sedang mendorong agar lemari ini berubah tempat dari belakang agar ke depan, maju anak-anak ya. Lalu gaya geseknya berlawanan.
gaya geseknya itu mundur, ya. Gaya gesek itu mundur seperti yang ditandakan oleh panah yang di bawah ini, ya. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Anak-anak pernah mendorong lemari atau meja? Ya, pasti kalian pernah mencobanya ya. Itu pasti akan mengalami gaya gesek. Gaya gesekan diperbesar terdapat pada alat antara lain permukaan ban sepeda atau ban motor dibuat beralur-alur atau berkembang-kembang supaya kendaraan mudah dikemudikan, tidak berjalan atau tidak keplater, anak-anak ya, tidak keplater. Lalu membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Jika kampas rem sepeda atau motor dibuat halus, maka kendaraan itu akan sulit untuk berhenti anak-anak dan akan semakin jauh berhentinya. Itu akan berbahaya, makanya kampas rem itu dibuat kasar. Yang ketiga, membuat alur-alur atau kembang-kembang pada alas sandal dan sepatu supaya tidak tergelincir, supaya tidak licin pada saat dipakai. Ya, itulah gaya gesek diperbesar pada alat-alat berikut. Lalu gaya gesekan diperkecil terdapat pada kejadian sebagai berikut. Memperhalus permukaan benda yang bersentuhan, memberikan minyak pelumas atau oli pada rantai sepeda dan sepeda motor. Sepeda motor. Ya, agar awet biasanya rantai sepeda atau sepeda motor diberi oli agar memperkecil gaya gesekan agar awet. Lalu memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhnya menjadi lebih kecil. Ya, bantalan peluru biasanya pada as kendaraan roda sepeda atau motor. Lalu memperkecil permukaan benda yang bersentuhan, misalnya roda dan bola. Diperkecil permukaan bendanya sehingga memiliki luas permukaan yang kecil. Itulah gaya gesekan yang perkecil agar mudah digerakkan atau lebih awet. Nah, contoh gaya gesek yang menguntungkan. Ternyata anak-anak gaya gesek itu ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Yang menguntungkan adalah satu, alas sandal. Alas sandal dibuat dari karet, dari bahan karet atau kulit biasa atasnya agar pemakaian tidak mudah terpleset, agar nyaman dan empuk ya. Lalu yang kedua sama anak-anak sepatu bola. Ini ya nomor 2. Sepatu bola diberi pul di bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaian tidak mudah terpleset, karena sepatu bola itu untuk berlari-lari anak-anak di lapangan ya, dibuat karet agar tidak terpleset. Lalu yang keempat, terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Ya, dalam memperlambat maka rem sepeda anak-anak harus digunakan agar sepedanya aman atau safety digunakan. Tetapi jika tidak ada remnya, apalagi anak-anak misalkan dulu masih ingat pada saat kelas 1 atau 2 SD dalam belajar sepeda, jika tidak ada remnya atau masih belajar, maka sepedanya itu akan terjatuh. Ya, akan masuk ke dalam solokan atau ke dalam lubang lumpur. Pernah begitu anak-anak? Ya, Bapak juga pernah dulu masih ingat pada saat kecil. Belajar sepeda, tidak bisa mengendalikannya, tidak bisa ngerem, jatuh ke solokan. Lalu yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Nah, dibuat berkembang-kembang. Ya, jika bannya masih baru, jika bannya sudah terpakai antara 2-3 tahun atau lebih, maka alur-alur kembang ini akan hilang, akan habis.
ya, karena terjadi gesekan dengan jalan. Jika alur kembang ini sudah habis, maka harus cepat diganti anak-anak ya, baik ban sepeda atau ban motor. Jika kembangnya sudah habis, harus cepat diganti agar nyaman dikendarainya. Itu adalah contoh gaya gesek yang menguntungkan. Lalu bagaimana dengan contoh gaya gesek yang merugikan? Ternyata ada yang merugikan juga anak-anak. Pada mesin sepeda motor atau mobil, selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya dalam mesin anak-anak ya. Ini ternyata mekanik ini yang lebih mengerti anak-anak ya. Bapak atau ibu atau paman yang bekerja di montir mobil atau montir motor atau mekanik, ini akan lebih mengerti anak tentang mesin ya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak ya, jika tidak ada olinya. Untuk mengurangi gesekan terjadi, mesin motor atau mesin mobil harus diolesi atau diberi pelumas oli. Dan pelumas tersebut harus diganti anak-anak setelah pemakaian. Tergantung pemakaian anak-anak. Ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan baru diganti pelumasnya. Gir roda anak-anak dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas atau oli untuk mengurangi gesekan yang terjadi anak-anak. Jadi jika anak-anak punya sepeda, apabila kena air hujan lalu rantainya berwarna coklat, kalian harus diberi oli rantainya. Atau jika tidak ada oli, diberi pelumas seperti minyak ya, minyak goreng ya, minyak goreng yang bagus agar lebih awet. Jika rantai sepedanya karatan lalu kalian pakai saja tidak diberi pelumas, maka akan cepat rusak anak-anak ya, karena ada gaya gesek. Lalu yang ketiga, contoh gaya gesek yang merugikan adalah ban mobil. Sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban atau kembang-kembangnya akan hilang, sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan akan mudah tergelincir jika jalanannya basah. Jadi jika ban sepeda atau motor sudah tidak ada alurnya kembangnya, sebaiknya harus diganti anak-anak setelah pemakaian, misalkan 2 atau 3 tahun tergantung pemakaian ya. Maka jika tidak ada kembangnya harus diganti agar aman, ada safety, tidak tergelincir. Apalagi pada bulan Maret ini pada kita menjalani musim hujan ya, sehingga jalanan menjadi licin. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke evaluasi pembelajaran kedua ya. Kalian siapkan alat tulisnya lagi. Kita akan menjawab evaluasi pembelajaran 2 ini anak-anak. Yang pertama ada soal, apakah perbedaan karya seni kolase dan mozaik? Apakah perbedaannya anak-anak ya? Yang kedua, apakah gaya gesek itu? Kalian harus menjelaskan gaya gesek itu apa. Yang ketiga, tuliskan sifat-sifat gaya gesek. Sifatnya apa saja gaya gesek itu anak-anak ya. Selanjutnya yang keempat, tuliskan 3 gaya gesek yang menguntungkan. Apa saja yang menguntungkan anak-anak gaya gesek itu? Contohnya ya, berikan contohnya. Yang terakhir, tuliskan 3 gaya gesek yang merugikan. Apa saja yang merugikan gaya gesek tersebut anak-anak? Nah, evaluasi pembelajaran 2 ini harus kalian jawab ya. Kalian jawab, kalian tulis di buku tematik ya, di buku tematik, sebab nanti akan dikumpulkan, akan dicek oleh bapak atau ibu gurumu di sekolah. Tetapi sesuai jadwal yang ditentukan ya. Dan anak, pembelajaran tema 7, subtema 3.
pembelajaran ke-1 dan ke-2 ya telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.